bahwa kegiatan ini adalah sebagai wujud kita memperingati, meneladani dan semangat dari perjuangan para pahlawan pendahulu kita. Untuk itu kami mohon kegiatan ini dilaksanakan dengan penuh semangat, semangat perjuangan, semangat dalam tekad, dan semangat dalam hidup. Bapak Tilas hari ini adalah bukan kegiatan gerak jalan ataupun lomba, jadi tidak perlu tergesa-gesa ataupun cepat-cepat. Yang penting dalam setiap langkah kita, setiap gerakan kita pedomani ada nilai-nilai perjuangan yang bisa kita petik. Maju, jalan. Warga Gandusari, dari kegiatan ini kita dapat mengenang jasa para pahlawan TRIP yang telah gugur mendahului kita. Mari kita rasakan bagaimana sengitnya pertempuran saat itu dengan medan yang seperti ini. Mari kita bayangkan bagaimana perjuangan tentara pelajar pada tahun 1949 ini. Kita berjalan sekarang dengan mudah. Bagaimana kita merasakan jika perjalanan ini dibarengi dengan pertempuran melawan penjajah Belanda. Pembacaan sejarah singkat. Sejarah singkat Monumen Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP di Desa Gadungan. Bermula dari perjalanan pasukan TRIP di Desa Dawuan, Kabupaten Trenggalek untuk mengamankan meriam Banteng Blorok dan menduduki markas baru yang berada di Perkebunan Kawisari. Selanjutnya ditempatkan di Perkebunan Pijiombo, Desa Ngadirenggo, Kecamatan Lingi, Kabupaten Blitar. Maka pasukan TRIP Duryat Mojo melakukan perjalanan untuk mengawal meriam Banteng Blorok menuju Gresik. Untuk rute dimulai dari Dawuan, Kabupaten Trenggalek menuju Lodoyo, kemudian menembus hutan jati di Banaran. Selanjutnya menyeberangi Sungai Berantas dengan cara melepas semua bagian meriam dan dibungkus dengan rumput, kayu untuk bisa mengapung. Dan sampailah ke Desa Jabung, kemudian melanjutkan perjalanan ke utara menuju Menjangan Kalung. Di tengah perjalanan, tepatnya di Dukuh Kemploko terjadi pertempuran dan sebagian pasukan TRIP menyelamatkan meriam Banteng Blorok dengan melepas kembali. Bagian meriam tersebut digulung dengan tikar dan dilapisi daun-daun kering. Maka sampailah di Dukuh Menjangan Kalung. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Petung Ombo, Desa Karangrejo. Pada bulan Mei 1949, pasukan TRIP berada di Petung Ombo, Desa Karangrejo, Kecamatan Garum, melanjutkan perjalanan menuju Desa Gresik, Kecamatan Gandusari.
Perjalanan pasukan trip dari Petung Ombo menuju Desa Gresik melewati beberapa wilayah. Di antaranya Desa Kruwuk, Dukuh Sumber Sugih Desa Gadungan, Desa Suso, Desa Slumbung, Desa Semen, dan tiba di Dukuh Tirtomoyo, Desa Gresik. Pasukan trip pengawal meriam Bandeng Blorok kemudian dipecah dan ditempatkan di perkebunan-perkebunan, sehingga penyebaran pasukan trip ada yang kembali ke Desa Gadungan. Sesampainya di Desa Gadungan, pasukan trip menyusun kekuatan kembali dengan mengumpulkan para laskar pejuang dan pasukan trip yang berada di seputaran wilayah Gadungan. Maka terbentuklah menjadi 3 peleton kompi 3 trip dengan pimpinan Danton 1 Pak Sunyoto atau Pak Cemplon dan membawai Regu 1 Ton 1. Pimpinan Pratikno berada di perempatan Desa Gadungan. Regu 2 Ton 2. Pimpinan Gunadi berada di tengah Desa Gadungan bersama Danton Cemplon sebagai komando kompi. Regu 3 Ton 1. Pimpinan Pratopo berada di perempatan selatan Desa Gadungan. Peleton 2. Pimpinan Suyetno berada di Desa Dermosari. Peleton 3, pimpinan Duryat Mojo berada di Desa Ngaringan. Dan mendirikan dapur umum yang berada di Balai Desa Gadungan. Pada tanggal 14 Juni 1949, terjadi serangan fajar oleh Belanda dari sebelah selatan Desa Gadungan. Pasukan trip yang dipimpin oleh Pratopo mengikat tembakan dan menahan gerak pasukan Belanda dari arah selatan dengan dibantu oleh pasukan trip peleton 3 yang dipimpin Duryat Mojo dan berhasil memukul mundur pasukan Belanda dari arah selatan. Namun serangan pasukan Belanda tidak hanya dari arah selatan saja, tetapi dari segala arah, sehingga pasukan Belanda berhasil masuk di tengah Desa Gadungan dan terjadi pertempuran yang mengakibatkan Danton 1 Sunyoto atau Pak Cemplon gugur dalam pertempuran tersebut. Untuk mengenang jasa para pahlawan trip yang telah gugur di wilayah Desa Gadungan, maka dibangunlah monumen trip di Desa Gadungan, Kecamatan Gadosari. Selesai. Lapor, apel, dan doa bersama dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November. Waktu 9 November 2024. Siap, mulai. Lanjutkan. Untuk mengenang arwah para pahlawan Tentara Republik Indonesia Pelajar, mengheningkan cipta, mulai. Perjuanganku sebatas tumbukan batu. Darah dan nyawaku kupertaruhkan untuk bangsaku. (1949) adalah saksi. Kami berikan seluruh urat, otot,
dan nyawa. Hanya untuk hidup kalian saat ini. Apa yang kalian lihat? Apa yang kalian ingat? Yang kalian lihat hanyalah tumpukan batu bata yang usang dan terbengkalai. Tidakkah kalian semua malu? Kami berempat berada di baris depan, tak satu pun ketakutan di mata kami. Kami tidak rela Belanda menginjak tanah. Kami tidak rela mereka berdiri di bawah sangsaka merah putih. Ibu Pertiwi memanggil kami untuk berjuang. Di mana jiwamu? Di mana ragamu? Terlihat lusuh, kusam, dan tanpa semangat. Hei pemuda bangsa, keringat dan darahmu tidak sebanding dengan perjuanganku. Bakar jiwamu, bakar semangatmu. Atau kalah melawan waktu. Seru, dan meskipun panas-panas kayak gini, jadi saya tahu jasa para pahlawan yang ada di Gadungan itu ternyata sangat menarik ceritanya. Saya sangat senang mengikuti acara ini karena dengan acara ini meningkatkan rasa menghargai saya terhadap pengorbanan para pahlawan yang telah membela negara ini. Alhamdulillah, saya menjadi tahu mengenai informasi tentang peristiwa perang tentara TRIP atau Tentara Republik Indonesia Pelajar melawan tentara Belanda yang dulu pernah terjadi di Desa Gadungan, Kecamatan Gadosari ini. Harapan kami ke depan, kami selaku pemerintah Desa Gadungan bisa melaksanakan kegiatan seperti ini lebih meriah, lebih hikmat, dan bisa diikuti dari berbagai elemen masyarakat. Ini bisa menjadi contoh teladan, bisa menjadi semangat untuk berjuang, bisa mengisi kemerdekaan sesuai dengan posisi masing-masing. Kita berjuang tidak harus menjadi ASN, TNI atau Polri, tapi kita bisa berjuang mengisi kemerdekaan sesuai dengan posisi kita yang saat ini kita jalani. Hargai pahlawanmu, juga cintai negerimu. Ini bisa menggaung dari semua sisi masyarakat, utamanya dari sisi pelajar, agar di tahun 2045 nanti benar-benar akan tercapai Indonesia emas seperti yang kita harapkan. Jangan sampai anak didik kita lupa akan masa lalu sejarah perjuangan, karena dari perjuangan TRIP ini salah satunya kita bisa menikmati kemerdekaan, dan kita tinggal untuk mengisi kemerdekaan yang hari ini sudah kita nikmati.